Halo followers, anjay, kangen juga nih sama opening lama. Hihi. Berhubung setelan dari sebuah film Juon ini adalah rekap dari film pertamanya, biar nih sekalian aku jelasin aja tentang detail dari setan Kayako. Aku saranin untuk nonton yang pertama dulu aja, biar pada nggak bingung. Kisah Juon berawal dari seorang perempuan bernama Kayako Saiki yang mengagumi bahkan terobsesi dengan guru anaknya yang bernama Sunsuke Kobayashi. Takeo, suaminya Kayako cemburu parah hingga tega menghabisi istrinya sendiri dan istrinya Sunsuke. Kematian Kayako yang tidak wajar membuat arwah dendamnya bangkit dan menghabisi Sunsuke dan anaknya sendiri. Masa lalu kelam bawah itu membuat nilai jualnya jadi turun drastis. Untuk itu, pemilik agensi rumah bernama Tatsuya meminta tolong adiknya bernama Kyoko untuk membantu menjual rumah itu. Dengan kemampuan cenayangnya nih, Kyoko menyarankan Tatsuya untuk memberikan sake pada calon penghuni rumah demi keselamatan mereka dari kutukan Kayako. Cerita sequel akan bermula dari anaknya Tatsuya bernama Nobuyuki yang dihantui oleh sosok misterius. Kyoko ditelepon sama Tatsuya untuk mengabarkan rumah kemarin yang sudah terjual. Dia juga diminta untuk pergi menjenguk Nobuyuki di apartemen yang katanya sih anaknya ini lagi kelihatan aneh. Nah, ketika Kyoko melewati rumah yang kemarin, dia bertemu dengan pemilik rumah yang memiliki aura aneh. Kyoko mencari tahu soal kasus yang terjadi di rumah itu. Setelah dibaca, dia memberikan file kasus tersebut pada asisten Tatsuya. Soalnya Tatsuya kebetulan pergi. Kyoko meminta alamat apartemen Nobuyuki, dan sampai di sana dia mendapati keponakannya itu pingsan dan linglung. Gak lama tetangga sebelah mendatangi apartemen dan bilang ke Kyoko kalau tadi ada tangisan bayi dan teriakan wanita di tempat itu. Kyoko buru-buru masuk dan menyandarkan Nobuyuki karena tempat itu sangat berbahaya, tapi dia terlambat. Kyoko telah terpengaruh dengan penglihatan masa lalu di rumah itu. Rumah terkutuk itu sekarang dihuni oleh keluarga Kitada. Pagi ini Yoshimi Kitada mendapat paket dari keluarga Saiki. Entah ini Yoshimi emang udah kesurupan duluan atau cemburu karena ada paketan wanita lain. Yang jelas setelah menerima paket, Yoshimi gebuk kepala suaminya pakai teflon dari belakang dan dibiarin sampai wassalam sambil sarapan roti. Wah, kalau ini sih udah fix kesurupan ya. Nobuyuki dan Kyoko akhirnya dibawa pulang oleh Tatsuya ke rumah orang tuanya di pedesaan. Nobuyuki yang diem dan Kyoko yang kesurupan parah membuat Tatsuya terpaksa menceritakan soal apartemen tempat tinggalnya. Nah, ternyata apartemen itu adalah tempat tinggalnya Sunsuke, di mana istrinya juga dihabisi oleh Takeo, suaminya si Kayako. Gak cuman itu, kemampuan cenayangnya Kyoko ini didapat dari ayahnya yang juga memiliki indera keenam. Tatsuya disuruh ayahnya segera kembali ke kota untuk mencari cara agar nyawa mereka satu keluarga selamat. Sebelum pergi, dia ditelepon asistennya yang memberitahu kalau Kyoko lagi nungguin di kantor. Lah, Kyoko kan lagi kesurupan di rumah. Terus yang di kantor siapa, Kang? Untuk memastikan, Tatsuya menemui keluarga Kitada. Sambil menunggu teh dan Yoshimi, dia melihat gambar milik Toshio, anaknya Kayako, yang ada di film pertamanya. Nah, sikapnya Yoshimi ini jadi agak aneh ketika Tatsuya membahas tentang anak. Dan di sisi lain, ibunya Tatsuya mulai ketawa ke TV sendiri, sementara ayahnya Tatsuya mendapati sosok setan Kayako mulai menghantui mereka. Bentar. Itu bukan Kayako deh. Tapi itu kan istrinya Sunsuke bernama Manami, yang lagi punya bayi di awal pertama filmnya, kalau kalian nonton sih. Tatsuya juga ikut dihantui Kayako yang mengambil tubuh Yoshimi. Dia dan orang tuanya berakhir wassalam, meninggalkan Kyoko yang edan dan Nobuyuki yang masih terdiam. Kepolisian mulai menyelidiki hilangnya keluarga Kitada. Mereka menemui penghuni rumah tertutup dan Nobuyuki yang masih diam aja. Dua polisi bernama Kamio dan Izuka menemui kerabat sesama polisi mereka bernama Yoshikawa yang pernah menangani kasus rumah itu. Tapi sayang istrinya Yoshikawa mengusir mereka karena Yoshikawa ini mendadak jadi edan, gak tahu kenapa. Kamio dan Izuka mendalami kasus ini dan berujung pada teror dari Kayako. Begitu juga dengan Yoshikawa beserta istrinya yang akhirnya dihantui dan dihabisi oleh Kayako. Di tengah investigasi mereka berdua, Kamio dihantui oleh sosok Kayako.
Izuka dan seorang cewek petugas polisi kemungkinan ikut wasalam karena teror Kayako. Terakhir, Nobuyuki menjadi sasaran teror Kayako. Di kelasnya sendiri, dia berusaha kabur dari kejaran Kayako. Tapi dia terkepung oleh dua sosok Kayako yang menghabisinya. Mau bagaimanapun, gak akan ada yang selamat karena Kayako bisa Kagen Bushin kayak Naruto. Ya, ceritanya cuma seperti itu. Untuk melengkapi durasi, maksudnya film Ju-on, aku bakalan bahas kedua short filmnya. Cerita pendek berjudul 44444444444 menceritakan seorang anak lelaki bernama Tsuyoshi Murakami yang berangkat ke sekolah pakai sepeda. Dia berhenti sejenak karena mendengar telepon di tempat sampah dari nomor 44444444444. Dia cuma mendengar suara kucing di telepon. Jadinya telepon itu langsung dimatiin. Nomor itu telepon lagi dan suara kucingnya makin ngegas. Tsuyoshi ikutan ngegas karena dikira ada yang ngeprank dia. Tapi tiba-tiba di sampingnya kata Sumi atau dalam bahasa Inggris In a Corner menceritakan dua siswi bernama Hisayo dan Kana Murakami sedang merawat kelinci milik sekolah. Kana tak sengaja mengenai benda tajam dan membuat tangannya berdarah. Hisayo segera mengambil perban untuk Kana, tapi nggak lama Kana diserang oleh sesuatu. Hisayo kebingungan melihat kelinci yang sudah wassalam dan Kana yang menghilang entah kemana. Tiba-tiba dia melihat sosok Kayako yang menghantuinya. Gak cuman itu, Kana yang wassalam kembali bangkit lagi dan menghantui Hisayo dan berakhir wassalam. Jadi itulah film Ju-on The Girls 2. Minim jumpscare, tapi suasana yang dibangun udah bikin aku merinding. Cerita yang berkaitan dari keluarga satu dan yang lain ngasih kesan ke penonton, termasuk gue. Kalau kutukan ini seakan gak ada habisnya. Short filmnya juga mempertegas kutukan itu sendiri yang gak akan melepas mereka dengan mudah. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.